Oke, ini pembahasan cara mencari nilai dari kuartil. Jadi kuartil ini dibagi menjadi 3, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Atau disimbolkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini ada data acak seperti ini. Ada nilai-nilai mulai dari 76, 86, 57 sampai 85. Nah, di sini totalnya ada 20. Berarti dia itu jumlahnya genap ya. Oke, langkah pertama cara mencari Q1, Q2, Q3. Yang pertama datanya kamu urutkan. Ya. Setelah kamu urutkan, lalu kamu cari mediannya atau Q2-nya. Jadi, datanya saya urutkan, saya sajikan seperti ini, Nak. Nah, ini sudah urut ya. Mulai yang terkecil kan 43 nilainya. Terus yang paling besar 92 ini saya urutkan. Nah, karena dia ada genap, dia tuh ada 20, maka nilai mediannya kan di tengah-tengah kan nggak pas 1 nih, ada 2. Nah, jadi nilai median atau Q2 itu saya peroleh 68 tambah 68 saya bagi 2. Hasilnya ya 68. Sudah dapat. Jadi Q2 itu sebagai pembatas. Nah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti kita cari Q1 dan Q2-nya, batas atas dan batas bawahnya, batas bawah dan batas atasnya. Nah, kita berangkatnya dari yang udah dibelah sama Q2 itu. Kalau mau cari Q1 ya pakai yang sebelah kiri, kalau mau cari Q3 ya pakai yang sebelah kanan. Oke, saya mau cari yang Q1 nih. Yang batas bawah. Kuartil bawah Q1. Kalau kuartil atas pakailah yang Q3. Kalau kuartil tengah yaitu yang Q2 itu sendiri. Oke, sudah. Jadi kalau saya mau mencari Q1 ya sudah saya pakai data yang udah terbelah yang sebelah kiri. Nah, ini 43 sampai 68 ini. 43 sampai 68 kan ada 10 nih. Dia juga data genap. Jumlah datumnya ada genap. Maka mencari tengah-tengahnya ya pakai konsepnya titik tengah tadi, median sama ya. Jadi modelnya kayak mediannya di Q1 itu loh. Nilai tengahnya di Q1 yaitu ada pada datum 58 dan 60. Itu kamu tambahkan, kamu bagi 2 ketemu 59. Nah, jadi ketemu deh kuartil bawahnya atau Q1-nya adalah 59. Nah, sekarang tugas kalian mencari yang kuartil atas atau Q3. Berarti nanti berangkatnya dari sini ya. Dari data yang sebelah kanan yang habis dibelah Q2 tadi. Oke anak-anak, terima kasih. Mencari kuartil atas dari data berkelompok. Nah, disajikan data seperti ini. Nanti datanya itu dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah yang pertama, kalian totalkan dulu jumlah N-nya, frekuensinya itu totalnya ada berapa. Nah, di sini data saya itu ada 40. Lalu, ketika pertanyaannya mencari Q3 atau kuartil atas, kan kalau kuartil 2 dia akan membagi setengah. Kalau kuartil bawah Q1 dia akan membagi 1/4 data. Nah, kalau kuartil 3 atau kuartil atas dia membagi 3/4 bagian data. Sehingga letak Q3-nya berada pada data ke 3/4 kali 40. Jadi 3/4-nya dari 40 itu berapa? Yaitu 30. Nah, data saya seperti ini. Lalu kamu cari 30 itu masuk di kelas ke berapa? Coba cek 4 tambah 6 masih 10, 4 tambah 6 masih 10, 10 tambah 8 masih 18, 18 tambah 10 masih 28. Nah, ini 28 tambah 8 udah masuk nih. 30 masuk di kelas yang ke-5, yaitu kelas 70 sampai 74. Ya kan? Nah, jadi 30 itu masuk di kelas yang ke-5. Maka kelas yang ke-5 ini kamu soroti. Dia itu nanti letaknya Q3 ada di kelas ke-5. Dari sini kalian akan mendapatkan frekuensi kumulatif, ialah frekuensi yang ada di atasnya kelasmu Q3 ini. Jadi mulai 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Dapatlah frekuensi kumulatif FK. Lalu frekuensi dianya sendiri, frekuensi kelas Q3-nya yaitu 8 FI. Nah, dari sini didapatkan TB, tepi bawah kelas kuartil ketiga. Karena batas bawahnya 70 ini, maka tepi bawahnya 69,5. Terus panjang kelasnya ada 5. Frekuensi kumulatifnya 28 ya kan, 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Frekuensi dianya sendiri ada 8.
Udah dapat semua unsurnya, baru didapatkanlah nilai dari kuartil atasnya atau Q3-nya. Gunakanlah rumus. Nah, jadi rumusnya kan tepi bawah TB-nya dapat dari 69,5 ditambah 3/4 dari datamu berapa? 3/4 kali 40 dikurangi frekuensi kumulatif 28 per frekuensi FI, frekuensi dirinya sendiri, dikalikan panjang kelas. Sudah dihitung dengan teliti, hasilnya 70,75. Mencari desil ke-8. Langkah yang pertama, data yang acak tadi harus kamu urutkan dulu. Nah, jumlah datanya, datumnya itu totalnya ada 16, sudah dihitung ya. Sudah dihitung tadi. Nah, terus datanya sudah saya urutkan. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, karena yang ditanyakan ialah desil ke-8, maka kalian harus tahu dulu letaknya nanti itu di mana. Ya, pakai rumus di 8 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Karena desil kan dia kan membagi 10 bagian. Nah, yang ditanyakan desil ke-8, I-nya itu nanti diganti 8, N-nya itu jumlah datumnya ada 16. Sudah kalian cari, ketemulah 13,6. Nah, ini letaknya ya, bukan hasilnya. Letaknya. Jadi letaknya di 8 itu pada urutan yang ke-13,6. Nah, cari detailnya dengan cara data ke-13,6 itu kan antara 8 sampai 9. 8 dan 9 ini toh, antara bilangan 8 dan 9. Soalnya kan 8 dia kan urutan yang ke-13. Ini 14, 9 ini ke-14, 9 satunya lagi yang ke-15, 9 yang terakhir data yang ke-16. Nah, 13,6 ini dia itu di antara 8 sama 9 ini. Maka tepatnya itu berapa? Nah, pakailah hitungan seperti ini. Jadi data ke-13 ditambah 0,6 karena ketelitiannya 0,6 ini, terus dikali data ke-14 dikurangi data ke-13. Jadi data yang sesudahnya dikurangi data yang sebelumnya, 8 kurangi 9. Sudah ketemu 8,6. Jadi desil ke-8 ialah 8,6. Sekarang kita mencari desil pada data berkelompok. Jadi nanti datanya itu disajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, pertanyaannya kalian disuruh mencari desil ke-6 itu berapa sih? Sebelum mencari desil ke-6, kita temukan dulu letaknya. Letaknya desil ke-6 itu ada pada kelas keberapa? Pakai cara DI sama dengan I per 10 kali N. Ya kan, desil kan pengertiannya kan dia akan membagi 10 bagian sama. Jadi I per 10 dikali N. N ialah banyaknya data. Di sini 5 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7, nanti kalian total semua itu jadi N. Karena yang ditanyakan letaknya desil yang ke-6, jadi I-nya 6. 6 per 10 kali 30, total N-nya ada 30 ya. N-nya ada 30. Ketemulah 18. Jadi nanti desilnya, letak desilnya itu ada pada yang ke-18. Kamu hitung aja dari frekuensinya. 5 tambah 6 masih 11. 11 tambah 3 masih 14. 14 tambah 8 14 tambah 5. Nah, 18 sudah masuk di sini. Di kelas yang intervalnya 20 sampai 22. Nah, 18 masuk di kelas interval yang keempat. Oke, kelas interval yang keempat itu kamu sebut sebagai letaknya rumahnya desil yang ke-6. Maka saat kamu memasukkan rumusnya di 6, desil ke-6, DI kan, I-nya 6. Jadi rumusnya tepi bawah ditambah 6 per 10, karena desil ke-6 ya 6 per 10, dikali dengan N, N-nya ada 30, dikurangi frekuensi kumulatif, frekuensi yang atasnya, kelasnya itu. Karena kamu udah menentukan kelas keempat, frekuensi kumulatifnya berarti ya 3 tambah 6 tambah 5. Frekuensi kumulatif. Per FI, frekuensi dirinya sendiri ada 5. Dikali panjang kelas, kamu hitung 11 ke 13 itu berapa panjangnya? 14 ke 16 ada 3 toh, 11, 12, 13. Atau selisihnya 11 sama 14, 14 sama 17, itu yang dinamakan dengan panjang kelas. Sudah, tinggal masukkan nih tepi bawahnya. Karena batas bawahnya itu 20, berarti tepi bawahnya kamu kurangkan 0,5 ya kan? 20 kurangi 0,5 jadi 19,5.
Tambah, masukkan aja N-nya 30, frekuensi kumulatifnya 14, 5 tambah 6 tambah 3, 14. Per frekuensi dianya itu 5 kali 3. Oke, kamu hitung dengan teliti, kerjakan dulu yang dalam kurung, terus dikalikan 3, nah, lalu ditambahkan dengan 19,5. Hasilnya 21,9. Nah, itu jadi desil ke-6 dari data berkelompok ini adalah 21,6. Nah, disajikan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Berkelas-kelas ya, di sini ada 6 kelas dengan frekuensi masing-masing kelas seperti itu. Nah, disuruh cari persentil ke-30. Nah, kalian tentukan dulu letaknya persentil ke-30 itu ada di kelas yang keberapa nantinya dia itu. Pakai rumusnya PI sama dengan I per 100 karena persentil itu kan membagi 100 data. Nah, I per 100 dikali N. Karena total N-nya ada 30, tinggal masukkan yang ditanyakan yang kalian mau tahu letak ke-30, persentil yang ke-30, ya udah 30 per 100 dikali 30. Kalian hitung hasilnya 9. Nah, ternyata dalam tabel distribusi frekuensi ini, dia itu berada pada kelas yang kedua. Ya kan? Kelas yang 15 sampai 19. Soalnya kan ini kan letaknya ada yang ke-9 toh. 4 tambah 6 kan 10. Nah, dia itu udah masuk di kelas yang kedua ini. Oke, jadi kelas kedua ini nanti sebagai patokannya kita itu menghitung. Masukkan rumusnya persentil. Karena yang ditanyakan P30, jadi I-nya ya 30. Rumusnya ya tepi bawah ditambah 30 per 100 I per 100 dikali N. Total frekuensinya dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya 4 aja ya. Soalnya atasnya 6 hanya 4. Per frekuensi dianya sendiri, yaitu 6. Dikali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? 5 atau 10 ke 15, 15 ke 20. 5. Ini typo ya anak-anak ya. Ini 10 sampai 14 ini. Bukan sampai 4, sampai 14. Oke, next tinggal kalian masukkan. Karena kelas kedua ini batas bawahnya ialah 15, maka tepi bawahnya ya 15 ini kamu kurangkan 0,5. Dapatlah 14,5. Lalu tadi I-nya 30 karena pertanyaannya P30, N-nya totalnya frekuensi ada 30, dikurangi frekuensi kumulatifnya 4, frekuensi dirinya sendiri yaitu 6, dikali panjang kelasnya 5. Kerjakan secara teliti, operasi yang kurung didahulukan ya, lalu dikalikan 5, hasilnya 4,16 ditambah 14,5, hasilnya 18,66.